Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kediri, Bapak Handoko Yono SPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Yemi Yosana SSI. Yang kami hormati hadirin undangan Bapak Ibu Guru, staf TU SMP Negeri 2 Kediri. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu luar biasa pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kembali kita dapat dipertemukan dalam sebuah rangkaian acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Kediri yang akan dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11 Kota Kediri. Hadirin undangan yang kami hormati, susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif diawali dengan pembukaan, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, penyampaian materi diseminasi budaya positif, refleksi dan umpan balik peserta diskusi, kemudian diakhiri dengan penutup. Acara pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Yemi Yosana SSI. Mari kita simak dengan seksama arahan dan sambutan dari Ibu Yemi Yosana. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada senang pagi hari ini kita bisa berkumpul semuanya dalam mengikuti kegiatan di pagi hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMP Negeri 2 Kediri. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan pada hari ini yaitu serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kediri, yaitu Bapak Arif Wibowo SPD. Untuk kegiatan ini sebenarnya untuk menciptakannya, ini kalau kita lihat dari judulnya budaya positif di sekolah, jadi nanti kita akan mendapatkan ilmu mungkin yang bermanfaat, di mana kita bisa menciptakan budaya positif untuk sekolah kita SMP Negeri 2 Kediri. Kita nanti bisa saling belajar dari calon guru penggerak dari sekolah kita. Jadi bagaimana kita bisa saling sharing, di mana ilmu mungkin nanti akan berguna untuk siswa kita, untuk kemajuan peserta didik kita. Jadi biar bisa menciptakan sesuatu tanggung jawab yang secara positif bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi ini guru-guru penggerak ini kita merupakan pemimpin pembelajaran, di mana kita nanti bisa saling belajar dari teman-teman kita yang mengikuti kegiatan ini. Jadi ini bisa mengembangkan kompetensi dari Bapak Ibu semuanya. Demikian dari kami. Kemudian ini dengan memohon pimpinan dari Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Kediri oleh Bapak Arif Wibowo SPD dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dan arahan dari Ibu Yemi Yosana. Selanjutnya
agenda yang kedua, penyampaian materi diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Kediri oleh Bapak Arif Wibowo. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih disampaikan kepada saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 yang diwakili oleh Ibu Yepi Yesana selaku Ibu Kesiswaan, yang saya hormati rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru beserta Bapak Ibu tenaga pendidikan SMP Negeri 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang pertama karena panjenengan semua sudah meluangkan waktu, tenaga, dan nantinya pikiran yang positif untuk kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini tujuan akhirnya adalah kita mendapatkan pembelajaran bersama Bapak Ibu. Jadi bukan bermaksud saya berdiri di depan sini terus mencoba untuk menggurui punten, tapi saya ingin kita belajar bersama tentang pengalaman yang sudah pernah saya dapat ketika menjalani pendidikan guru penggerak. Nah, harapan saya nantinya rekan-rekan kita dari SMP Negeri 2 banyak yang mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Karena apa? Karena banyak dampaknya bagi karir kita pertama dan juga bagi karir pendidikan pada sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang sesi pertama ini ada sesi SBG Bapak Ibu. Jadi nanti mohon meluangkan waktu 1 jam ke depan, kita rileks tetapi menyimak. Jadi tidak usah tegang-tegang. Ngoten nggih Pak Mas. Pak Wan nggih. SBG hari ini kita luluskan nota dulu nggih Bapak Ibu, mohon. Karena apa? Karena ini nantinya bisa diterapkan ke peserta didik kita, ya. Bisa kita terapkan ke peserta didik sesuai dengan filosofi Diajar Dewantara, yaitu guru harus menuntun tingkah laku murid kita. Jadi kita harus mengikuti zaman, tidak menggunakan metode ceramah yang berlebihan, tapi ada menyelipkan sesi permainan di dalamnya. Karena tuntutan kita pada era zaman sekarang adalah murid tidak boleh jenuh. Itu yang pertama. Oke, untuk SBG hari ini mohon ikuti arahan dari saya ini. Ini Bapak Ibu permainannya. Semisal saya mengucapkan kata Simon, ya kata Simon. Nanti panjenengan kalau menyampaikan di kelas pendidik jangan sampai kata guru, kata alif itu tidak boleh. Jadi kita alihkan ke orang lain. Nah, terkenalnya permainan ini adalah Simon Says atau kata Simon. Nah, kalau nanti ada kata-kata Simon, maka saya berharap panjenengan ada gerakan. Kalau tidak ada kata-kata Simon, jangan bergerak ataupun bersuara. Paham ya? Paham. Oke, posisi panjenengan semua sudah duduk ternyata. Oke. Oke. Permainan kata Simon dimulai. Kata Simon, angkat tangan kanan ke atas. Oke. Kata Simon, turunkan tangan kanan. Kata Simon, angkat tangan kiri ke atas. Turunkan. Nah, kemudian istilahnya permainan mati dulu ya. Iya. Yang bertahan masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa. Kata Simon, turunkan tangan kiri. Kata Simon, hormat gerak. Kata Simon, tegak gerak. Ini mati nih. Soalnya tadi ada kata Simon. Ada kata Simon. Ya. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Kata Simon berdiri.
Kata Simon duduk. Kata Simon pegang telinga kanan, turunkan. Nah, berarti ternyata kurang fokus. Padahal guru juga di berarti ternyata bisa kurang fokus. Ya. Oh, masih ya. Betul. Masih kurang fokus. Oh. Kata Simon angkat, kata Simon, maaf saya tadi, kata Simon angkat tangan kiri. Kata Simon turunkan tangan kiri. Kata Simon lepaskan tangan kanan. Tepuk tangan untuk pelajaran semua. Yang tepuk tangan bawah sama panas mati karena tidak ada perintah kata Simon. Kita lanjut 3 terkuat ini. Bu Mami, Bu Farid dan Bu Ida. Kata Simon taruh tangan di meja. Kata Simon tangan kanan pegang hidung. Kata Simon tangan kanan pegang rambut, pegang telinga. Nah, kata Simon. Oke, yang kedua hanya Bu Mami sama Bida. Saya tes sekali lagi. Untuk Bu Mami dan Bida terakhir. Kata Simon angkat tangan kiri. Kata Simon berdiri. Kata Simon duduk. Kata Simon pegang pundak kiri. Kata Simon turunkan. Kata Simon angkat tangan kanan. Kata Simon turunkan. Kata Simon pegang rambut, pegang telinga. Oke, yang benar hanya pindah. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Jadi permainan kata Simon itu bisa panjenengan terapkan ke anak didik kita, Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Yang kedua, kita akan beralih ke Bu Krisna. Ya, latar belakang. Jadi panjenengan semua di situ konsep pendidikan menurut Gajah Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep tersebut. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid oleh lingkungan yang mendukung inklusif dan nyaman di sekolah menjadi kunci mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, tadi sudah ada agenda pembukaan, presentasi, praktek keyakinan kelas nantinya, terus praktek segitiga institusi yang terakhir penutup. Di dalam tujuan kegiatan ini peserta dapat memahami terkait perubahan paradigma belajar. Yang kedua, peserta dapat memahami terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, peserta dapat berkolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, sebelum saya lanjut, panjenengan pernah membuat keyakinan kelas atau tidak? Belum ya? Oke, nanti kita buat bersama. Yang keempat, peserta dapat memahami terkait kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, peserta dapat berkolaborasi mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Nah, untuk yang keenam ini, panjenengan sudah pernah mendengar atau belum, Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Baru kali ini, Bu Farid. Oke, nanti kita akan belajar bersama.
Terus kesepakatan kelas ya. Yang pertama, ini kesepakatan kelas antara kita, bukan antara murid, tapi antara kita. Karena kita sedang diskusi, yaitu berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan itu sangat berharga. Yang ketiga, penggunaan telepon genggam hanya saat aktifkan mode diam atau mohon di silent. Yang keempat, menjaga kebersihan ruang kegiatan diseminasi. Ada yang ditambahin Bapak Ibu? Saya tambahin boleh minum karena waktu 1 jam itu cukup panjang. Terima kasih Bu Risna. Boleh makan dan minum. Kalau panjenengan nanti berkenan boleh minum saat kegiatan. Baik, terima kasih. Terus ada konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, terus kita nanti menemukan nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada keyakinan kelas, terus disusul kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar itu kaitannya dengan berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru yaitu prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksud di sini adalah ketika kita masih menggunakan metode lama, metode ceramah, itu sebenarnya belum sesuai dengan Merdeka Belajar. Jadi metode baru adalah sebisa mungkin kita membuat senang anak. Dalam konteks itu pendidikan. Jadi di dalamnya entah panjenengan buat secara bermain boleh, secara kuis juga boleh, tetapi di dalamnya tidak meninggalkan nilai-nilai mata pelajaran yang kita ambil. Gitu. Lanjut, dari menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu terdapat 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang bisa mengontrol murid itu semua guru Bapak Ibu. Jadi bukan hanya wali kelas, guru BK, bukan, tapi semua guru punya kepentingan sama dan tujuan yang sama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yaitu bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, lalu ubahlah paradigma Anda tersebut. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Contoh saja begini Bapak Ibu, kalau saya ingin membuat murid saya tidak merokok, berhenti merokok, itu saya awali dengan saya sendiri. Jadi suatu contoh saya menerapkan menyampaikan materi di bimbingan konseling itu ada bahaya tentang rokok. Nanti saya sampaikan. Sebelum itu saya sampaikan evaluasinya ketika di luar, saya juga harus menanamkan bahwa saya ini tidak merokok. Karena awalan dari mereka, cerminan dari mereka adalah gurunya.
Di luar pun juga begitu. Ketika ketemu saya di luar, saya pastikan saya tidak akan memegang rokok ketika ketemu dengan murid. Nanti imbasnya ketika di sekolah, mereka akan berkaca dengan kita. Jadi berawal dari kita, dimulai dari kita, lalu diterapkan untuk anak-anak. Nah, paradigma stimulus respon itu berubah dari teori kontrol. Yang pertama, bisa panjenengan lihat di situ adalah realitas kebutuhan kita semua. Itu stimulus responnya. Maka teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang hal yang sama. Kalau teorinya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bahwa teorinya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, lalu teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan terbaru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, yaitu teorinya model berpikir menang dan menang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif di sini adalah kebiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata seorang warga sekolah, terutama bagi murid. Jadi berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan tanggung jawab tentunya. Karena sebagai pendidik kita berperan dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki kesadaran diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal serta memiliki motivasi dalam diri untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau nilai-nilai kebajikan universal, menurut nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat manusia yang memiliki tujuan di dalamnya mencapai setiap individu. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Yang kedua, seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab kepada apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Nah, masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada 6 ya, yang sering kita gembur-gemburkan, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. 5, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Ya, di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi suatu misal saya ada di posisi yang nomor 1. Itu contohnya begini Bapak Ibu. Semisal di waktu kita mempunyai ketentuan ketika kerja itu ada absen, yaitu ceklock. Maka saya ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka saya harus tepat waktu ceklock berangkat pagi. Nah, hukumannya apa? Bisa mendapatkan skor dari atasan, bisa menjadi dampak buruk bagi diri saya sendiri. Itu hukumannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya saya sendiri. Saya itu pengen mendapatkan penghargaan dari di mata kepala sekolah dengan cara mungkin saya aktif dalam kegiatan, saya selalu berperan dalam kegiatan. Tapi karena semata-mata saya ingin
mendapat nilai plus dari kepala sekolah, nah itu sebenarnya tidak boleh saya lakukan. Padahal itu termasuk motivasi perilaku manusia. Itu yang wajib kita hindari. Jadi saya tidak ingin hal yang salah dalam penerapan saya adalah ketika saya carmuk di depan KS itu adalah hal yang salah. Carmuk cari muka Bapak Ibu, itu sama. Ya. Iya. Dan itu tidak saya harapkan seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang bekerja. Nah ini yang saya harapkan ini. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dimiliki. Contoh saya di hadapan BNP, ya saya ingin apa adanya, saya tidak ingin terlalu mencorong membantu ini, membantu itu, terus pada akhirnya nanti ketika saya sakit tidak mau membantu, terus nanti dicap jelek lah. Saya ingin apa adanya. Ketika saya dapat membantu, maka saya bantu. Ketika saya tidak dapat membantu, ya nanti bantuannya berupa di belakang. Nah, terus selanjutnya, ini kasus, mohon dicermati Bapak Ibu. Kita belajar bersama dari kasus ini. Panjenengan baca dalam hati, saya yang baca untuk pemandunya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, semakin ramai, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Karena mempermalukan di depan teman sekelasnya. Betul. Ya, yang pertama betul. Jadi sebagai guru, alangkah lebih bijaknya kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi tidak sebagai penghukum. Kalau belajar dari kasus tadi adalah sebagai penghukum atau konsekuensi. Nah, nomor dua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi gitu? Hukuman gitu. Hukuman gitu. Ya, hukumannya apa Bu Yeti? Dia jadi dipermalukan di depan kelas-kelasnya. Itu kan juga merupakan hukuman bagi si Iva. Oh, betul sekali. Dan juga disuruh maju depan mungkin ya. Ya, itulah sikap yang kurang tepat menurut kami ya, dalam tindakan Pak Seno sebagai guru. Next. Jadi dihukum dengan penghargaan. Kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid untuk bertanggung jawab. Itu sama halnya kita sedang beranggapan mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya jika tidak ada penghargaan. Pernah Bapak Ibu, saya ketika masuk kelas memberikan materi terus soal. Nah, suatu saat yang bisa mengerjakan soal tersebut nanti saya ngiri coklat yang 1000-an itu.
Sepintas saya bilang seperti itu. Nah, tapi itu untuk penerapan presentasi minggu depan. Nah, ketika minggu depan kami bertemu lagi tatap muka, ketika ada anak yang berhasil menjawab soal yang saya berikan, mereka menagih, Pak, coklatnya mana? Jadi saya sekilas gugup karena saya tidak mempersiapkan. Toh saya pikir itu mereka lupa atau itu hanya motivasi saja. Ternyata motivasi yang saya berikan salah, Bapak Ibu. Jadi itu sebuah anggapan bahwa mereka dapat melakukannya karena penghargaan. Kalau saya tidak ingin coklat tadi, saya rasa anak-anak tidak mau berpendapat. Yang kedua, dampak penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Jadi dampaknya bisa berlaku sama halnya dengan hukuman. Yang ketiga, dorongan eksternal dengan adanya penghargaan akan menjadi faktor ketergantungan dan akan berdampak pada murid, yaitu menurunkan kualitas. Itu pasti menurunkan kualitas karena dia mau karena sesuatu. Yang kedua, menurunkan kreativitas, ya karena dia tidak akan mau berpikir kalau tidak ada imbalan. Dan yang ketiga, mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, di sini ada soal pemantik lagi, Bapak Ibu. Monggo panjenengan lihat, kita jawab bersama nanti. Silakan Anda tentukan pernyataan di bawah ini, hukuman atau konsekuensi. Jadi mulai dari sekarang kita harus bisa membedakan kedua kalimat tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Ini nomor 1, hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, semisal pendapat kita berbeda, betul-betul Bapak Ibu. Nanti kita lihat bersama. Yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi, Pak, konsekuensi. Ibu-ibu hukuman berarti hukuman. Oke. Oh, karena guru sudah meninggal dia melanggar. Oh, iya. Terima kasih. Yang keempat, kehilangan 10 menit. Ya, kehilangan waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Karena tadinya terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Baik, kita lihat bersama jawaban kita, Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu masuk sanksi. Luar biasa jawaban kita semua. Tepuk tangan. Kalau yang kedua itu masuk hukuman karena ada fisik di dalamnya, yaitu lari mengelilingi lapangan. Yang ketiga itu termasuk hukuman karena juga fisik atau menyengsarakan peserta didik, yaitu berjemur di lapangan pukul 12. Saya rasa untuk saat ini tidak ada ya di SMP 2 ini, Bapak Ibu. Tidak ada. Ya. Terus yang terakhir, kehilangan 10 menit itu tadi adalah sanksi. Jadi sanksinya adalah kehilangan waktu. Ini lanjut Bu. Nah, kali ini keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas, ya, panjenengan perhatikan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah sesuatu hal yang sama, betul atau salah? Salah berarti ini. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah nih? Salah. Oke. Betul, jawabannya salah. Tangan panjenengan semua. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama, itu salah. Kalau keyakinan kelas itu yang buat kita, Bapak Ibu.
yang buat kita di dalam kesepakatan kelas antara murid dan siswa yang menerapkan kita di dalam kelas tersebut. Kalau peraturan kelas, peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat sekolah yang tidak bisa kita ubah, lalu yang menerapkan adalah semua warga sekolah. Oke, next. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul? Salah? Berarti salah? Keyakinan kelas? Jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu adalah landasan dari nilai-nilai kebajikan. Ya. Oke. Untuk yang ini, nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ikut diangkat dari peraturan-peraturan tersebut? Nah, semisal gini Bapak Ibu, kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai kebajikannya adalah apa? Keselamatan. Betul, keselamatan. Jadi nilai kebajikan itu macam-macam Bapak Ibu. Ada keselamatan, terus tanggung jawab, kebersihan, dan lain-lain. Kalau nomor 2, membuang sampah pada tempatnya, itu kebajikannya apa Bapak Ibu? Betul, kebersihan. Nanti kita cek lagi. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya? Keharmonisan. Keharmonisan budinya? Etika, sifat santur. Betul, antara menghormati etika sifat santur. Kita cek. Betul sekali. Jadi untuk kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita pahami. Jadi nilai keyakinannya adalah menggunakan helm saat mengendarai motor, lalu kebajikannya adalah keselamatan, betul. Yang buang sampah pada tempatnya itu kaitannya dengan kebersihan. Yang terakhir, dilarang menggunakan helm saat dilarang menggunakan kata-kata kasar, itu berada pada menghormati. Oke. Nah, kalau kata-kata seperti ini Bapak Ibu, panjenengan urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Itu ada 6 keyakinan beserta pendalamannya. Kira-kira nomor 1 yang mana dulu nih Bapak Ibu? Ini secara random, secara acak. Ataukah berdiskusi, memunculkan peraturan? Itu nomor yang pertama, registrasi mengenai gambaran berlaku. Oh, itu nomor 1 ya Bu? Iya. Nomor 2? Berdiskusi, memunculkan peraturan. Kalau berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, itu nomor berapa? Berdua. Kenapa kok seperti ini? Karena ini untuk melihat kejelian kita sebagai pendidik, ya Bapak Ibu. Oke, kita cek. Yang kedua, menyiarkan peraturan-peraturan. Nomor 3, coba kita cek ya Bapak Ibu. Monggo Bu Bisna. Ya, jadi nomor 1 itu ada di pojok kanan atas. Berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nomor 2, mengubah peraturan. Kalau sudah dimunculkan peraturannya, lalu mengubah peraturan kalimat yang lebih positif. Semisal tidak boleh membuat gaduh saat pelajaran. Itu kalimat positifnya berarti menghormati guru yang sedang mengajar. Gitu. Jadi kata-kata tidak boleh itu adalah kalimat negatif Bapak Ibu. Kata perintah yang negatif. Kata positifnya adalah menghormati Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Nomor 3, menyarankan peraturan menjadi nilai kebajikan keyakinan kelas. Seperti itu tadi, memakai helm ketika berkendara itu adalah keselamatan, kebajikannya seperti itu.
Nomor 4, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nomor 5, urutannya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan nomor 6, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next, kita praktik keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi prosedurnya itu bisa panjenengan amati. Praktik pembuatan keyakinan kelas, kita akan mendiskusikan bersama terkait. Yang pertama, memunculkan peraturan-peraturan untuk kelas. Yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran Bapak Ibu. Di awal pembelajaran kita membuat keyakinan kesepakatan kelas kepada peserta didik kita, supaya dalam faedah-faedahnya peserta didik mampu bahwa ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Seperti itu tadi Bapak Ibu, kalimat tidak boleh itu kalimat negatif, maka kalimat positifnya sesuai perilakunya, bisa menghormati, bisa menjalankan, seperti itu. Yang ketiga, menyaringkan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan yang perlu dianut. Yang keempat, pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Dan nomor 5, pendalaman keyakinan kelas, peran guru dan murid. Maka selanjutnya minta tolong Bu Krisna untuk bagikan sticky note ke Bapak Ibu semua. Kami berharap untuk menampung jawaban panjenengan semua. Ketika kita selama ini menjadi pengajar itu, konsep yang bagaimana yang kita sampaikan ke. Untuk peraturan kelas nanti bisa ditempelkan di peraturan kelas gitu. Semisal tidak boleh makan dalam kelas atau apa, semenarik mungkin ketika panjenengan mengajar murid di dalam kelas. Peraturan kelas atau tidak boleh. Oh, enggak apa-apa. Kalau peraturan kelas boleh. Boleh dikasih nama bawahnya juga boleh. Oh, tidak bisa. Oke. Peraturan kelas Isi tidak benar situ. Contohnya peraturan kelas itu tidak boleh ramai saat guru menerangkan, itu masuk. Tetapi itu konteks kalimat negatif, tidak apa-apa. Pakai kalimat tidak juga tidak apa-apa. Mengerjakan tugas tepat waktu itu juga masuk. Satu aja. Satu aja. Setiap orang satu. Kalau lengket, kemudian gesernya juga tidak apa-apa. Strip sebelah kanannya juga tidak apa-apa. Paling Ya, aku yang di isolasi ya Mbak, di Pak. Aku terbalik kelihatannya. yang pertama kita bacakan gitu. HP disikut HP di sana selama menjadi pembelajaran. Oke.
pakai tulisan. Ayo. Tapi di silent ya. Yang kedua, tidak boleh menggunakan HP saat belum menjelaskan materi. Yang ketiga, waktu dijelaskan atau diterangkan tidak boleh ngomong sendiri. Dari Bali. Terus tidak boleh gaduh mengganggu temannya yang sedang belajar. Tidak boleh membuang sampah di kelas dan menjaga kerukunan di kelas. Baik. Terus tidak boleh makan pada waktu guru menerangkan. Terus mengkondisikan, berarti guru boleh nih? Boleh, berarti kan siswa. Mengkondisikan kelas di saat jam KPM berlangsung. Boleh. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Sama berarti. Terus sebelum mulai pelajaran mengingatkan kesepakatan untuk selalu tertib dan tidak gaduh selama KPM. Baik. Terus berarti kita mengubah untuk menjadi kalimat positif. Pakai stiker langsung ya. Jadi kalau di dalam HP misalnya selama pembelajaran itu kalau sudah kalimat positif, jadi kita pastikan ya. Tidak boleh menggunakan HP bu. HP saya HP di sana tadi adalah di HP di sana selama pembelajaran. Kecuali menggunakan. Jadi tetap aktif nih, tetap aktif nih, bukan non aktif nih. Saat kalian nih, ini sudah kalimat positif, Bapak Ibu, luar biasa. Terus berikutnya tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti itu maksud buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Maaf, kenapa kita ganti? Karena kita membiasakan peserta didik memakai kalimat yang positif. Terus menjaga kerukunan kelas. Kita cari lagi waktu dijelaskan guru, diterangkan guru, tidak boleh ngomong sendiri. Berarti muridnya ya ngomong. Berarti mengkondisikan kelas saat jam KBM. Berarti ini samanya dengan ini suasana kelas yang kondusif. Suasana kelas yang kondusif. Cukup ya Bapak Ibu, karena semua sudah mewakili. Oke. Nah, dari kalimat positif ini yang sudah kita terapkan, itu kita ambil nilai kebajikannya apa itu? Kalau HP, kita bahas yang pertama, HP di silent saat KBM, itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Ini disiplin. HP di silent saat KBM. Berarti disiplin menghormati. Disiplin. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kebajikannya betul. Terus suasana kelas yang kondusif. Jadi betul.
Berarti keyakinan kelasnya ini gini. Keyakinan kelasnya kita simpulkan ke sini. Nanti kita kembali. Tidak, kalimat positif. Jadi untuk keyakinan kelasnya kita sepakati yang pertama adalah HP di silent saat KBM. Nah, kita sudah belajar banyak Bapak Ibu, mulai dari pembuatan peraturan kelas lalu mengubahnya menjadi kalimat positif. Karena kita harus menguatkan karakter anak didik kita bahwa kata-kata kalimat positif itu perlu kita terangkan. Yang pertama, HP di silent saat KBM. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, suasana kelas yang kondusif. Nah, itu termasuk dalam keyakinan kelas yang sudah kita rangkum ketika kita berada di kelas. Betul nggih? Ya. Berikutnya contoh tabel T, yaitu praktek keyakinan kelas pada bagian 4, yaitu T itu terdapat tampak seperti. Kalau diibaratkan contohnya itu seperti itu. Tekun bekerja dan menyimak guru itu adalah kalimat tampaknya. Maka kalimat tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ada yang lain yang bisa menambah contoh? Kalau yang sebelah barat itu tekun bekerja, lalu imbasnya yaitu tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ada yang menambahkan? Panas? Kemudian belajar dan aktif bertanya. Itu kalimat tampaknya. Kalau tidak tampaknya Masih ya, masih malas dan pasif. betul. Jadi kalimat tampak itu kalimat positif Bapak Ibu. Lalu negatifnya adalah tidak tampak. Contohnya dari kemudian tadi apa Bu? Rajin belajar dan aktif bertanya. Kalau tidak tampaknya malas dan pasif. Betul. Oke. Ada yang menambahkan lagi? Cukup ya? Oke. Selanjutnya itu adalah tabel Y, yaitu praktek keyakinan di kelas bagian 4, yaitu satu orang berbicara. Contohnya, yuk saya bantu, itu dari kalimat terdengar. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Terus boleh saya pinjam? Terus nanti akan segera saya kembalikan. Itu yang terdengar. Kalau yang terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi seolah-olah itu empatinya muncul. Terus memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Terus mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau berperilaku tersenyumlah ramah, memberikan salam hormat dan berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, saling dan lain sebagainya, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Jadi guru tugasnya itu pasti semua kita sangat mengetahuinya, itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Ada yang menambahkan? Dan lain sebagainya. Terus kemudian tugasnya maka adalah kebalikannya, yaitu belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, terus bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas,
mendengarkan, memeriksa tugas, dan lain-lain. Jadi antara tugas guru dan murid itu saling berkesinambungan. Tapi yang saya khawatirkan Bapak Ibu, ketika di dalam tugas murid itu belajar, mencoba, ini dalam konteks yang positif gitu. Jadi seringkali disalahgunakan oleh peserta didik kita, belajar, mencoba. Nah itu mencobanya malah yang negatif Bu. Jadi yang tidak tahu jadi tahu. Contohnya pengen ngerokok aja, katanya mencoba Pak gitu. Itu kan rasa ingin tahu yang tinggi, dari yang belum tahu jadi tahu. Terus melihat video yang kurang pantas, itu juga mencoba. Nah, yang kami khawatirkan ketika mencoba ini diarahkan ke negatif, itu adalah yang berbahaya untuk anak didik kita. Lalu guru tugasnya bukan untuk apa? Bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, kalau dalam konteks tugas guru, tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Kalau saya boleh bercerita, itu memang beda Bapak, dari zaman dulu sampai sekarang beda. Guru menyakiti atau disakiti itu wajar pada zamannya panjenengan mungkin ya. Saya juga sempat mengalami. Contoh saya dulu ketika saya berkasus, saya alumni SMK Bapak Ibu, saya pernah berkasus. Jadi saya pulang sekolah itu lempar mangga dari luar gerbang, posisi mangganya keluar. Lalu saya diteriaki oleh Pak Satpam. Dan di situ ada guru produktif. Kalau SMK itu menemui guru produktif, guru praktek. Saya dikejar Bapak Ibu. Ketika dikejar, nah saya dibawa ke ruang Pak Satpam, lalu didudukkan di ruang guru. Di situ karena semua Bapak Ibu guru banyak yang mengajar, tinggal guru produktif, yaitu guru bengkel. Itu tanpa sebab saya ditampar. Jadi benar, saya ditampar. Mau nangis tapi gimana anak STN? Dia gengsi. Pada akhirnya besok orang tua saya dipanggil. Karena bapak saya orangnya keras, saya disuruh keluar. Bapakmu ora tahu ngaplok, gurumu ngaplok gitu. Tapi karena saya takutnya luar biasa, Pak saya tetap pengen sekolah temperiku. Mudah-mudahan bapak ngertos seperti karep kula. Ternyata ketika ditemukan bapak saya emosi. Panjenengan maksudnya gimana kok nampar anak saya? Anak panjenengan keluar lempari pohon mangga, itu saya teriaki malah lari. Jadi di situ ada perdebatan Bapak Ibu. Nah itu terus pada akhirnya guru minta maaf ke bapak saya juga minta maaf dan mohon bimbingannya. Ternyata konsep itu masih berlaku pada saat zaman sekolah sekarang. Nah untuk Merdeka Belajar ini tidak boleh Bapak Ibu. Seharusnya guru bengkel tersebut menanyai saya dulu. Le nyapa sampean ngambil mangga, sampean lapar toh. Jadi tidak seharusnya langsung main hakim sendiri ngapok, tidak boleh. Jadi kalau untuk era sekarang saya rasa kurang tepat. Maka guru tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti, tapi menelaah dulu kenapa sebab akibat dia mengambil makanan dan sebagainya. Yang terakhir, guru tugasnya bukan menyakiti. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan karena bertahan hidup dan kesehatan. Next. Kebutuhan dasar ada 5 Bapak Ibu. Kesenangan itu mutlak kita miliki. Kesenangan kita butuh senang, cinta dan kasih sayang kita butuh. Ketiga, kebebasan, tapi ada batasannya bebas itu. Keempat, penguasaan. Kelima, bertahan hidup. Next, posisi kontrol institusi. Next, jadi posisi kontrol institusi penghukum itu tadi guru bengkel saya sebagai penghukum Bapak Ibu. Kita tidak boleh seperti itu karena eranya Merdeka Belajar. Menghukum tanpa sebab akibat, pembuat rasa bersalah. Terus teman, nah teman ini juga tanda tanya nantinya Bapak Ibu. Kita harus dalam posisi yang tepat ya. Terus pemantau, lalu yang terakhir manajer. Next,
Maka penghukum itu biasanya pati aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu contohnya. Membuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu merasa bersalah. Teman, apakah yang tertib buat guru bangga? Kali ini tidak apa-apa. Kamu salah? Itu posisi sebagai teman. Next, memantau kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan ini? Dan next, dari 5 itu tadi, itu harapan kami adalah guru itu sebagai manajer, Bapak Ibu. Sebagai manajer, ya. Segitiga resolusi, next, yaitu ada tiga tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas. Jadi seperti contoh kasusnya tadi, kenapa kok mengambil manggatan terus? Nah itu nanti ada di dalam 3 tahap ini. Yang pertama kita menyesuaikan apa sebab akibatnya. Yang kedua kita meyakinkan bahwa itu tindakan yang salah. Levelnya di mana Pak? Apa harus izin dulu mau ambil mangga? Terus yang ketiga menstabilkan identitas. Kita harus meyakinkan bahwa itu perbuatan yang kurang tepat. Next. Segitiga restitusi. Kita simak video sebentar Bapak Ibu. Siap saya. Sudah pernah nggak bicara? Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya ditangkap dia di teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu. Jadi itu sepintas contoh segitiga institusi. Jadi ini adalah akhiran
ketika dari awal sampai akhir kita belajar bersama tentang diseminasi budaya positif sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk anak didik kita. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif. Kita bertemu yang Bapak Arif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu refleksi dan umpan balik dari peserta diskusi. Kepada Bapak Ibu guru, staf TU SMP Negeri 2 Kediri, saya persilakan. Monggo satu perwakilan untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Kumani, monggo. Merefleksikan kegiatan hari ini. Dari awal tadi kita kan awalnya tidak tahu terkait keyakinan kelas, akhirnya setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini apa ya hasilnya? Ya, terima kasih untuk pemaparan yang disampaikan oleh Pak Arif tadi dari apa yang terkait dengan diseminasi budaya positif tadi. Ya, yang saat pertama kan belum tahu banyak dan tadi sudah semakin tahu, dan saya juga berusaha untuk ini berjuang bersama-sama dan komitmen juga nanti untuk bisa kita sampaikan untuk bersama-sama untuk kondisikan di kelas kita supaya ini juga bisa membawa dampak untuk anak-anak di SMP Negeri 2 di kelas-kelas yang kita ajar, ada yang saya ajar. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Bu Mami sudah mewakili kami. Selanjutnya marilah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di penghujung rangkaian acara pada kegiatan hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan semoga acara pada hari ini dapat memberikan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita bersama. Silakan doa bisa dimulai. Selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Kediri. Luar biasa hari ini dapat hadir panjenengan semua pada kegiatan kami, membersamai dan memotivasi kami dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.